dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana ibadah online yang berlangsung pada setiap hari Minggu, demikian juga ketika kita akan ada pada ibadah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, pelaksanaan ibadah yang sama secara online juga berlangsung di tiap-tiap keluarga. Pada tuntunan liturgi ibadah, Bapak Ibu diminta untuk berperan sesuai dengan petunjuk yang telah dicantumkan pada tata ibadah. Mari kita mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ibadah, baik ibadah 17 Agustus, tapi juga akan dilanjutkan dengan syukur, sukacita atas Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, mari berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan ya Allah kami, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah menganugerahkan kepada kami kehidupan kemerdekaan Republik Indonesia, yang pada hari ini sebagai anak bangsa kami boleh mensyukurinya. Tuhan, sekarang kami mendengar firman, Roh Kudus-Mu membantu kami untuk mengerti semua yang menjadi pesan Tuhan untuk kami amalkan dalam tanggung jawab kami sebagai anak bangsa di tengah kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengawali pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman yang terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7 yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Ibu anggota keluarga. Saya ingat ada sebuah pernyataan yang mengatakan begini: semakin dihambat namun semakin merambah. Artinya walaupun tantangan yang sangat hebat, tapi kemajuan tidak bisa dibendung. Ini adalah realitas kehidupan gereja. Gereja pada awal mula mengalami tantangan yang sangat luar biasa, tapi seiring dengan itu juga mengalami perkembangan yang sangat besar. Nah, salah satu ciri kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula, walaupun mereka mengalami tantangan, tapi ciri kehidupan mereka adalah mereka rajin kebaik Allah, mereka menekuni ajaran para rasul, tekun dalam doa, dan juga hidup yang berbakti. Kita lihat di dalam Kitab Kisah Rasul pada pasal yang kedua. Tapi tidak dapat disangkal, walaupun pertumbuhan kehidupan semakin pesat, murid-murid makin bertambah, tapi juga ada masalah. Kita lihat itu di dalam ayat yang pertama. Dikatakan bahwa pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumut-sumut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Jadi ada keluhan, ada persumutan dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena yang dirasakan yaitu pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Mereka sama-sama bangsa Yahudi, tapi perbedaan bahasa telah menimbulkan masalah yang mendatangkan keluhan dan sumutan. Nah, Bapak Ibu kasih terhadap sumutan ini, kedua belas rasul lalu kemudian mengumpulkan semua murid untuk memberikan penjelasan. Penjelasannya yang pertama, para rasul mengatakan bahwa
masalah yang muncul itu sebenarnya adalah merupakan sebuah persoalan bersama, dan persoalan ini harus diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah bentuk apapun pasti, dan penyelesaian masalah itu cuma ada pada Tuhan saja. Dan itu yang dilakukan oleh para rasul-rasul waktu itu dalam rangka menyelesaikan masalah. Mereka memohon petunjuk dan campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita cermati dari pihak para rasul-rasul ini, dalam diri mereka ada kesadaran bahwa sebenarnya perasaan terabaikan yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini adalah juga merupakan cara Tuhan untuk memperbaiki kualitas pelayanan mereka. Artinya, selama ini pemberitaan firman itu jalan tanpa masalah, tapi sebenarnya ada yang merasa tidak terlayani dalam hal kepedulian pada para janda. Itulah sebabnya di ayat 3 para rasul mengusulkan untuk memilih 7 orang yang dalam kehidupan setiap hari dikatakan orang-orang yang secara moral baik, berhikmat, dan dipenuhi oleh Roh Allah untuk melakukan penelayanan. Orang-orang ini yang nanti akan membantu pelayanan dalam jemaat. Mereka yang nanti akan dikhususkan untuk pelayanan gereja. Supaya para rasul-rasul di sini hanya fokus atau berkonsentrasi untuk melakukan pelayanan firman. Tapi ada hal yang paling penting yang perlu digarisbawahi dari kriteria yang disebutkan tadi. Yang paling utama adalah memohonkan berkat Allah agar supaya mereka dimampukan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Jadi setelah dipilih, lalu rasul-rasul itu menumpangkan tangan ke atas mereka. Artinya memintakan berkat Tuhan supaya tugas itu dapat dilakukan dengan baik. Tanpa Tuhan yang memberkati, segala sesuatu tidak mungkin dilakukan dengan baik. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan ini kepada kita mau dikatakan bahwa Ibu Bapak dan saya juga dikuatkan oleh Tuhan untuk pekerjaan pelayanan itu. Nah, kalau kita dipanggil, itu berarti kita dianggap tepat untuk mengerjakan pelayanannya. Dan yang dipilih itu dalam konteks ini kita lihat bukan orang pintar, tapi yang dipenuhi roh dan hikmat. Ini penting Bapak Ibu, karena orang pintar belum tentu berhikmat. Tapi kalau orang berhikmat pasti pintar. Orang pintar mengedepankan kemampuan, pengalaman, logika, bertindak semau mengandalkan diri, merasa bahwa dia lebih, dan itu bahaya, mengarah pada kesombongan. Tapi berhikmat pasti bijak. Bijak dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Dalam diri orang berhikmat ada unsur kerendahan hati, tapi juga ada rasa ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, di masa pandemi ini dengan ruang gerak yang terbatas, tapi kita lihat semakin banyak sekali kegiatan-kegiatan webinar yang dilakukan. Saya mengikuti salah satu kegiatan webinar yang dilakukan oleh Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia. Di sana ada banyak sharing yang menjadi sebuah refleksi kehidupan gereja. Topiknya itu mempersiapkan pemimpin yang lahir dari rahim gereja. Dikatakan bahwa sekarang pemimpin yang lahir dari rahim gereja itu sudah sangat langka. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, di zaman kemerdekaan, banyak pemimpin negara yang
lahir dari gereja. Dari Sulawesi itu ada Maramis, ada Ratulangi, dari Maluku ada Laku Harahari, Lemena, Sumatera ada Sintupa. Ini tokoh-tokoh yang lahir dari gereja. Artinya mereka adalah aktivis gereja yang kemudian menjadi pemimpin yang dipercayakan. Sekarang Bapak Ibu menjadi PR besar bagi gereja-gereja harus mempersiapkan anak-anak kita untuk 10-20 tahun ke depan. Kalau selama ini kita hanya memfokuskan diri untuk pembangunan di gereja, tapi kita lupa mempersiapkan generasi emas yang lahir dari rahim gereja. Sekarang ini waktunya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita dipersiapkan dalam kehidupan bergereja sekaligus dalam kapasitas sebagai anak bangsa, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan tugas ini dengan baik dan dengan sungguh-sungguh belajar dari kehidupan jemaat Tuhan yang mula-mula? Pertambahan jemaat yang mula-mula pada waktu itu dengan jumlah pelayan menurut para rasul, jumlah orang bukan penentu keberhasilan sebuah pelayanan, tapi kualitas kehidupan. Itulah sebabnya kalau para rasul pada waktu itu mengusulkan orang-orang yang tepat adalah mereka yang dipenuhi roh dan berhikmat. Banyak orang memberi diri tapi terkadang tidak berdampak, bahkan tidak berhikmat dalam melakukan tugas yang dipercayakan. Justru Alkitab memberikan penegasan. Yesus memilih orang-orang yang bukan pintar. Yang diperlukan itu adalah ketulusan, rendah hati, dan rela berkorban. Itulah sebabnya Bapak Ibu kasih para rasul di sini mengusulkan untuk orang-orang yang dipilih itu tidak asal-asal. Yang dipilih itu adalah orang-orang sekali lagi yang dipenuhi roh dan berhikmat, supaya pelayanan yang dilakukan itu dalam semangat itu akan Tuhan. Stefanus adalah seorang yang memiliki hikmat, rela berkorban, bahkan dia mati demi dan untuk tugas pelayanan yang semuanya itu dia lakukan dengan sangat baik. Dia adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melakukan tugas pelayanan gereja. Dengan sangat giat melayani, melakukan tugas yang dipercayakan penuh dengan pengorbanan. Sekalipun pada pelayanan Stefanus ia juga harus hadiri, tapi ia tetap setia karena ia yakin penyertaan kekuatan kuasa Roh yang kudus akan terus melindungi kehidupannya. Sampai pada saat situasi keputusan hukuman mati, Stefanus tetap menyatakan sikap mempertahankan kepercayaannya. Dan yang luar biasa, dia masih berdoa memohonkan pengampunan atas perbuatan orang-orang yang menyiksa dirinya. Dan kehidupannya sendiri dia serahkan total kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sekarang dibutuhkan dalam mengerjakan pelayanan gereja dalam kehidupan berbangsa. Bagaimana sikap kita? Tentu semangat Stefanus tidak hanya membuat kita kagum, tapi harus menyadarkan kita sekaligus juga menjadi sebuah refleksi apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Masih adakah pengabdian dan pengorbanan Stefanus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan? Jangan kita lupa Bapak Ibu. Ketika kita ditugaskan, ditempatkan Tuhan dalam kehidupan bergereja, bahkan dalam kehidupan berbangsa, di sana kita tidak asal ditempatkan, tapi kita ada dalam tujuan yang mulia. Kita harus tetap menunjukkan komitmen iman kita. Pengabdian dan sikap seperti apakah sudah saya dan Bapak tunjukkan? Itu pertanyaan. Adakah ketaatan kesetiaan iman pada Tuhan juga tercermin dalam penugasan yang kita emban? Stefanus rela berkorban. Jiwa patriotisme Stefanus
patut untuk kita teladani sebagai pelayan bangsa ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam kaitan pada hari ini selaku bangsa Indonesia, 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dideklarasikan pada tahun 1945 dan usia negara kita sudah 75 tahun. Setiap kali kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, harusnya kita jadikan momentum untuk kembali merenungi makna kemerdekaan setelah belajar banyak tentang semangat pengorbanan, ketulusan dan ikhlasan yang dicontohkan tokoh-tokoh Alkitab, Stefanus, tapi juga oleh pahlawan bangsa ini. Semangat dan ikhlasan mereka harus kita tenangkan dalam diri kita, tapi juga dalam jiwa anak-anak kita. Kalau kita mau jujur, walaupun kita sudah 75 tahun merdeka, tapi arti kemerdekaan yang sesungguhnya itu belum sepenuhnya dirasakan oleh semua elemen bangsa ini. Karena kalau berbicara soal merdeka itu berarti bebas dari segala bentuk penjajahan, baik fisik maupun pikiran, bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa takut, tapi bebas berekspresi dan mendapatkan pikiran. Merdeka berarti bebas dari segala bentuk penindasan, diskriminasi, manipulasi, dan perlakuan yang sebenar-benar. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, oleh karena itu dalam momen peringatan kemerdekaan saat ini, semua segenap elemen bangsa ini harusnya merenungkan kembali apakah kita benar-benar sudah mengisi kemerdekaan ini dengan baik dalam arti yang sesungguhnya. Bung Karno pernah menyatakan begini, perjuanganku lebih mudah karena musuh penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Diakui atau tidak, Bapak Ibu kasih, pernyataan ini dapat kita saksikan saat ini. Memang kita tidak lagi menghadapi penjajahan dalam bentuk fisik seperti dulu, tapi kita masih dijajah dalam berbagai bentuk. Ibu Bapak yang kasih dan yang kaya menjajah yang miskin, yang kuat menjajah yang lemah, yang pintar menjajah yang bodoh, rakyat jelata dijajah oleh yang berkuasa. Itulah sebabnya saat ini kita harus merefleksikan kembali arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Walaupun kita berbeda, tapi kita semuanya punya kesamaan hak sebagai anak bangsa ini. Pada saat akan dilaksanakan Pilpres tahun 2019, dalam salah satu debat Pilpres, Pak Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia ini terdiri dari 714 suku dan lebih dari 1001 bahasa daerah yang berbeda. Kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, dan bisa mengerti, kita memahami kesulitan yang ditimbulkan oleh perbedaan bahasa-bahasa itu. Tapi walaupun seperti itu kekayaan atas kehidupan kita. Dan ingat, realitas Indonesia adalah keragaman dan perbedaan, maka setiap warga negara harus memiliki kesadaran bahwa dirinya hidup dalam tanggung jawab untuk merangkul keragaman dan perbedaan. Kemerdekaan itu hanya akan dirasakan dari sikap dan perilaku hidup orang yang mencintai keragaman dan perbedaan. Selanjutnya kata Pak Jokowi begini, anak-anak harus diberitahu bagaimana bertoleransi karena memiliki 714 suku. Anak-anak harus diberitahu bagaimana berkawan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ini, karena memiliki lebih dari 1001 bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema GPB dari bacaan kita pada hari ini membangun rumah bersama. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita lakukan dan amalkan itu. Beda tapi satu. Dalam banyak hal kita berbeda, tapi kita ditempatkan dalam rumah bersama, yaitu Indonesia. Indonesia itu indah. Sejarahnya bermacam-macam suku, budaya, bahasa, agama, tapi juga Indonesia ini kaya dengan kekayaan alam. Kita berasal dari aneka latar belakang, dan dalam perbedaan itu banyak sekali kita juga dianugerahkan kekayaan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, sebagai warga gereja yang adalah bagian dari bangsa ini,
dalam semangat para tokoh alkitab dan para pejuang bangsa, dengan tetap menyerahkan diri total kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita ini, kita tetap dengan sukacita dan setia mendirikan diri di Indonesia ini, membangun rumah bersama dengan cinta kasih, keadilan dan perdamaian. Untuk itu Tuhan menempatkan kita. Dirgahayu Indonesia, diberkatilah seluruh kehidupan kita sebagai bangsa sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati Tuhan, sekalipun perayaan 17 Agustus 2020 kita harus melakukan di rumah, tapi perayaannya secara sederhana tetap dilaksanakan. Kami berharap Bapak Ibu tetap mengikutinya. Adapun susunan acara perayaan sederhana ini, yang pertama kita akan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembacaan teks proklamasi, yang ketiga pembacaan Pancasila, dan yang keempat kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, mari berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan melakukan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melakukan lagu Bagimu Negeri. Hitungan 4 mulai. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Demikianlah perayaan sederhana Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! 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 Merdeka!